Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifana Siti Fauzia, NPM 21215151516. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 2021D dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada video ini saya akan memaparkan jawaban UTS teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil. Kita langsung saja ke soalnya. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu tuliskan 67.895 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia dan Maya. Kita kerjain satu-satu, kita kerjain dulu yang Babilonia. Di Babilonia ini kita selesaikan ya. Jadi si 67.895-nya itu kita pecahkan menjadi sesuatu kali 60 gitu kan. Nah, sesuatu kali 60-nya ini kalau misalnya kurang jadi bisa berulang gitu. Jadi sesuatu kali 60 tambah sesuatu kali 60. Dengan catatan si 60-nya itu harus si pangkatnya itu harus berurutan gitu kan. Kayak di sini kan karena gak mungkin ya sesuatu kali 60 doang, jadi kita pakainya sesuatu kali 60 pangkat gitu kan. Karena di sini angkanya tuh 67.895 yang gak mungkin lebih dari 60.000 itu kan kemungkinan 60 pangkat 2 kali sesuatu. Ya, di sini kita langsung masukin aja sesuatu kali 60 pangkat 2 ditambah sesuatu kali, ingat catatannya yang tadi, jadi si 60 pangkatnya itu harus ngurut, jadi 60 pangkat 1 ditambah sesuatu kali, kan kalau 60 pangkat 0 itu jawabannya 1, dan kalau misalnya sesuatu itu dikali 1 sama aja kan jawabannya kayak masih sesuatu itu, jadi nggak usah ditulis aja. Nah, di sini kita nyari si sesuatu ini kan, kita nyari angka yang nggak mungkin lebih dari 67.000. Nah, di sini menghasilkanlah angka 18 ditambah si sesuatu yang kedua ini kan juga 60 pangkat 1 kali berapa yang nggak akan lebih juga gitu kan. Kalau misalnya dijumlahkan dengan si 18 kali 60 pangkat 2 hasilnya tuh nggak akan lebih dari 67.895. Nah, buat sisanya kita tinggal tambahin aja si sesuatu ini. Jadi si 18 kali 60 pangkat 2 ditambah 51 kali 60 pangkat 1 kita jumlahin, kita operasiin. Nah, si 67.000 kali 895 kita kurangin sama yang tadi. Nah, hasilnya itu 35. Jadi ini sisanya. Nah, terus biar mempermudah nanti penulisan pas di lambang Babilonia, kita tuh bisa menggantinya gitu kan, kayak 18 ini diganti jadi 20 dikurangi 2. Nah, yang 50 ini kita ganti jadi 50 tambah 1, dan yang 35 ini kita ganti jadi 30 tambah 5. Untuk penulisannya si 60 tuh nanti gak akan ditulis jadi ngaruh apa-apa gitu, karena itu udah angka dasarnya, jadi nanti kayak udah tahu aja nanti tuh pasti bakal dikali 60. Nah, untuk penulisannya kita lihat dulu ke sebelah kiri ini ada lambang-lambang Babilonia, dimana angka 1 itu segitiganya 1 dan si ujungnya itu mengarah ke bawah, dan yang kalau 2 itu 2 dan kalau 3 itu 3. Ingat ya, kalau misalnya satuan yang kurang dari 10 kali ya, itu si segitiganya itu si muncungnya tuh ke bawah. Nah, kalau misalnya yang puluhan kayak 10 ini ya, 10 segitiga tapi muncungnya itu ke pinggir kan, jadi nggak ke bawah. Kalau misalnya 2 berarti 20, kalau misalnya 3 itu berarti 30. Jadi kelipatan segitiga itu jadi kelipatan si nilainya juga. Untuk simbol pengurangan yaitu segitiga juga, jadi segitiganya 2, yang satu muncung ke bawah, yang satu muncung ke kiri, yaitu keterbalikan dari si 10 itu kan. Kita balik lagi ke sini nih. Yang di sini itu kan 20 dikurangi 2. 20 berarti kan si segitiga ini ya, yang 2 ini kita tulis di sini, dikuranginya kita pakai tulis yang ini, yang pengurangan, yang simbol pengurangan. Tulis
dikurangi 2. 2 itu kan ini ya, segitiga 2 buah munculnya ke bawah. Tulis. Terus lanjut ke sini 50 tambah 1. 50 berarti kan puluhan ya di sini. Segitiganya ada berapa tuh kalau misalnya pengen 50? Ada 5 ya, soalnya kan kelipatan juga yang tadi aku sebutin tuh kan kayak jumlah segitiga itu kelipatan nilainya. Karena di sini segitiganya 5, berarti kan 10 kali 5 50 gitu. Satu ya udah 1 aja, tulis ini yang segitiga munculnya ke bawah 1. Terus buat 30 berarti ininya ada berapa? Ada 3 ditambah 5 itu nih, jadi si segitiga yang munculnya ke bawahnya itu ada 5 tuh. Oke, kita lanjut sekarang ke Maya ya. Untuk Maya sebenarnya sistemnya itu masih sama kayak Babilonia. Jadi kita bakal memecahkan si angka 67.895 cuma bedanya tuh kan kalau misalnya di Babilonia tadi dikalinya tuh sama 60 pangkat kan. Kalau misalnya di Maya ini kita kalinya tuh sama 18 kali 20 pangkat. Jadi fungsinya pangkat di sini kan buat kalau misalnya kurang gitu kan, gak mungkin kan maksain dikali berulang, jadi kita pangkatin aja gitu. Dan aturannya juga masih sama. Di sini si pangkatnya itu harus berurutan. Kalau misalnya pangkat 2 berarti selanjutnya pangkat 1, pangkat 0 gitu kan. Nah, dan sistemnya juga masih sama. Jadi sesuatu dikali dalam kurung 18 kali 20 pangkat 2 ditambah sesuatu kali 18 kali 20 pangkat 1 gitu kan. Masih sama kayak Babilonia. Kita cari nih si sesuatu ini yang jadi sesuatu ini yang nantinya akan dikalikan dengan 18 kali 20 pangkat 2 ini nggak akan lebih dari 67.000 gitu. Jadi angkanya tuh yang pas gitu, nggak lebih nggak kekurangan gitu. Nah terus di sini kita menemukan bahwa si angkanya itu 9, si sesuatu ini 9 ya, dikali dengan 18 kali 20 pangkat 2 ditambah si sesuatu yang kedua ini 8 ditambah dengan, nah untuk yang ketiga ini nggak pakai 18, soalnya kenapa? Kalau pakai 18 itu bakal kelebihan gitu kan, bakal kelebihan, jadi nanti malah nggak ketemu hasilnya. Jadi cukup pakai 20. Jadi 10, si sesuatu ini 10 dikali 20 ditambah sisanya. Kayak yang tadi di Babilonia yang ujung itu kan sisanya 15 gitu kan. Untuk penulisannya masih sama. Jadi yang ditulis itu yang depannya aja, yang ini 9, 8, 10 sama 15. Nah, kita lihat dulu ke sebelah kiri nih. Untuk di Maya sendiri, si 1 itu ditulisnya itu dengan titik 1. Kalau 2 itu titik 2, jadi masih sama kayak tadi di Babilonia, jadi kelipatannya gitu kan. Tapi cuma sampai 4. Jadi kalau misalnya titiknya 3 berarti 3, kalau misalnya titiknya 4 berarti 4. Nah, kalau misalnya di Maya, kalau misalnya 5 itu udah beda lagi, udah bukan titik tapi strip. Jadi si angka 5 itu strip. Nah, untuk selanjutnya si 6 berarti strip titik di atasnya. Jadi strip 5 titik tambah 1, 6 kan. Nah, 7 juga sama. Kalau 7 berarti titiknya 2. Kalau misalnya 10, nih 10 kan 5 tambah 5 gitu kan ibaratnya. Jadi stripnya tuh 2. Gitu. Nah, kita langsung aja aplikasi ini ke yang angka tadi. Kita kan di sini si sesuatunya itu 9, 8, 10 sama 15. Nah, buat nulis 9 berarti kita strip titiknya 4. Jadi kan ibaratnya 5 tambah 4 gitu kan. Terus yang 8 kita tulis strip titiknya 3, kan 5 tambah 3 itu kan ibaratnya. Terus 10 berarti stripnya 2 kan, 5. Kalau misalnya 15 berarti 5-nya 3, berarti stripnya 3, 1, 2, 3 gitu buat yang Maya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2 yaitu tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan akar 6 dikurangi I akar 2 dalam bentuk polar dan Euler. Z sama dengan akar 6. Akar 6 di sini adalah X dan min I akar 2 di sini adalah Y. Nah,
Yang pertama kita cari R-nya dulu. R-nya itu sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Kita langsung masukin aja. X-nya yaitu 6 pangkat 2 ditambah dengan Y-nya itu negatif 2 pangkat 2. Dimana hasilnya yaitu akar 6 tambah 2 yaitu akar 8 atau 2 akar 2. Selanjutnya kita cari sudut ini yang ada di sebelah kiri, yang lancip ini kan. Nah, sudutnya itu kita cari menggunakan X sama dengan R cos theta atau Y sama dengan R sin theta. Nah, R sin itu yaitu Y per R, yang dimana Y-nya itu negatif 2 dan R-nya itu 2 akar 2, yang akan menghasilkan negatif 1/2. Artinya sinnya itu ada di sinnya itu 30 ya, karena negatif setengah itu sama dengan sin 30 dan ada di kuadran 4. Dan bisa kita lihat ya di sini pun ini pun ada di kuadran 4 gitu si titiknya. Jadi si tetanya itu 360 dikurangi 30 sama dengan 360 atau sama dengan 11 pi per 6. Nah, untuk penyelesaian yang polar, kita ketahui bahwa rumus polar itu sama dengan R dalam kurung cos theta tambah I sin theta. Untuk penyelesaian polar, akar 6 dikurangi I akar 2, yaitu berarti kita masukkan R-nya yang tadi itu 2 akar 2 dalam kurung cos theta. Tetanya itu tadi 11 pi per 6. 11 pi per 6 tambah I sinnya di sini juga theta, berarti 11 pi per 6. Untuk cos 330 itu berarti kan setengah akar 3 dikurangi sin 330 tadi ya, yang 30 itu setengah, jadi 2 akar 2 dalam kurung setengah akar 3 dikurangi I setengah tuh. Selanjutnya untuk penyelesaian yang euler itu rumusnya E pangkat I Ki sama dengan cos theta dikurangi I sin theta. Nah, I Ki di sini adalah I pangkat Z ya, sama dengan E pangkat X tambah YI, atau bisa kita uraikan E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali E pangkat YI, yang dimana X dalam kurung cos Y ditambah I sin Y. Nah, X-nya itu 2 akar 2 dalam kurung cos Y-nya itu masih sama, jadi Y di sini itu theta gitu ya, sama kayak yang polar tadi, berarti 11 pi per 6 ditambah I sin Y-nya juga kan tadi theta masih sama, berarti 11 pi per 6. Gitu deh buat polar dan euler. Untuk selanjutnya nomor 3, misalkan operasi tambah dan kali dalam sistem bilangan real didefinisikan sebagai berikut. A tambah B sama dengan A tambah 2B kurangi 5, dan A kali B sama dengan 2A ditambah B dikurangi AB. Apakah setiap unsur di R masing-masing mempunyai inverse operasi tambah maupun kali? Kita langsung aja ke penyelesaiannya. Di sini kita kerjakan yang operasi tambah dulu ya. Misalkan identitas itu X, dan di sini rumus identitas itu A ditambah X sama dengan A. Nah, kita langsung masukin aja, jadi A tambah 2, kan si B-nya itu diganti ya sama X, jadi 2X dikurangi 5 sama dengan A. Di sini A-nya habis, dan sisa 2X dikurangi 5, negatif 5-nya pindah ruas menjadi 2X sama dengan 5, dan X sama dengan 5/2. Nah, kita langsung aja nih inverse-nya. Inverse-nya itu mempunyai rumus A tambah inverse sama dengan identitas, atau identitasnya itu kita sebut X kan tadi. Nah, kita langsung masukin aja nih, A tambah 2 inverse dikurangi 5 sama dengan 5/2. Tadi identitasnya 5/2, dan A ditambah 2 inverse. Kenapa jadi 2 inverse? Soalnya kan si yang B-nya itu kita ganti jadi inverse gitu kan. Jadi
ya tadi hasilnya A tambah 2 inverse dikurangi 5 sama dengan 5/2. Nah, di sini kita pindah ruaskan semuanya ke sebelah kanan kecuali yang 2 inverse. Jadi 2 inverse sama dengan 5/2 tambah, nah si negatif 5 dipindahin ke ruas kanan itu kan jadi 5. Nah, biar penyebutnya sama-sama 2, jadi kita dibuat menjadi 10/2. Kalau misalnya untuk A dipindahkan ke ruas kanan itu kan jadi negatif A. Agar si penyebutnya sama-sama 2, kita buat menjadi 2A/2. Nah, karena udah sama-sama 2, jadi 2 inverse sama dengan 15 ya. 5 tambah 10 itu 15 dikurangi sama 2A/2. Ya, kan ini bentuknya masih 2 inverse ya. Kita buat inverse, jadi si 2-nya itu kita pindah ruaskan ke kanan, jadi dikalikan sama yang per 2-nya dong. Jadi inverse sama dengan 5 dikurangi 2A/4. 4 ini kan tadi ya 2 kali 2 gitu. Itu buat yang penjumlahan. Untuk selanjutnya kita ke yang operasi kali nih, yang simbol kali. Untuk yang kali ini kita misalkan si identitasnya itu Y ya, yang dimana rumusnya itu jadi A kali Y sama dengan A. Nah, terus kita langsung masukin aja nih 2A ditambah, kan harusnya B tapi B-nya kan udah diganti ya sama Y, jadi ditambah Y dikurangi yang AB, B-nya diganti Y, jadi dikurangi AY sama dengan A. Jadi 2A ditambah Y dikurangi AY sama dengan A. Untuk 2A kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi A dikurangi 2A, yaitu menjadi negatif A. Jadi Y dikurangi AY sama dengan negatif A. Untuk yang Y dikurangi AY kita ubah oleh sifat asosiatif menjadi Y dalam kurung 1 dikurangi A sama dengan negatif A. Yang dalam kurung 1 dikurangi A kita pindahkan ke ruas kanan menjadi Y sama dengan negatif A per dalam kurung A dikurangi A. Nah, agar tidak negatif si A-nya kita dikalikan dengan negatif lagi, maka dihasilkan menjadi Y sama dengan A per A dikurangi 1. Selanjutnya kan ini udah ketemu ya, yang Y-nya itu jadi Y sama dengan A per A dikurangi 1. Nah, kita langsung ke inverse-nya nih. Rumus inverse-nya jadi A dikali inverse sama dengan Y atau identitas ya. Nah, kita masukin aja. Kan kalau misalnya tadi B-nya diganti Y, ini B-nya diganti inverse. Jadi 2A tambah inverse dikurangi A inverse sama dengan Y-nya itu kan tadi identitasnya itu A per dalam kurung A dikurangi 1. Untuk 2A-nya pindah ruas dari kiri ke kanan ya. Jadi inverse dikurangi A inverse sama dengan A per dalam kurung A kurangi 1 dikurangi 2A. Untuk inverse dikurangi A inverse-nya kita asosiatifkan juga ya kayak yang tadi, menjadi inverse dalam kurung 1 dikurangi A. Nah, untuk yang A per A kurangi 1 dikurangi 2A kita ubah menjadi A dikurangi 2 A pangkat 2 tambah 2A per A kurangi 1. Yang dimana menghasilkan negatif 2A kuadrat ditambah 3A per A kurangi 1. Lalu kita kalikan dengan negatif, dimana menjadi inverse sama dengan negatif 2A pangkat 2 dikurangi 3A per negatif A dikurangi A pangkat 2. Yang dimana hasilnya menjadi inverse sama dengan 2A pangkat 2 dikurangi 3A sama dengan A dikurangi 1 kuadrat. Jadi itu hasil yang inverse buat yang kali. Oke, kita lanjut ke nomor 4A. Di nomor 4A ini hitunglah DBET di basis 15 dibagi dengan PT di basis 15. Nah, keterangannya dulu nih, untuk di basis 15 ini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu biasa aja ditulisnya angka
pada umumnya gitu kan. Nah, perbedaannya untuk angka 10 itu P, untuk 11 itu B, untuk 12 itu D, untuk 13 itu T, untuk 14 itu E. Nah, balik lagi ke soalnya, si D, B, E, T di basis 15 ini akan dibagi dengan PT di basis 15 juga. Kita lihat gambar yang di sini, kita bisa pakai bagi kurung kali ya disebutnya. Bagi kurung. Nah, kita ambil dua angka dulu nih. Ini sebenarnya kayak pembagian pada angka umumnya gitu kan, cuma pasti ada bedanya. Cuma kayak bagi kurungnya itu sama aja kayak pembagian angka pada umumnya gitu. Jadi kita ambil dulu angka-angka yang masih bisa dibagi gitu. Jadi dikit-dikit gitu kan. Kayak DBET ini juga kita ambil dua angka dulu deh. Kita ambil D sama B gitu kan. D itu 12 dan 15. Nah, ini akan dibagi dengan si PT. Kira-kira harus dibagi berapa dulu ya? Yang hasilnya tuh nggak akan kurang gitu. Nah, kita langsung aja kita kali 1. Kalau misalnya dikali 1 itu nggak ada yang berubah gitu. Jadi kalau misalnya PT dikali 1 itu akan tetap PT. Kayak DB juga kalau misalnya dikali 1 tuh bakal tetap DB. Jadi kita langsung aja, tapi di sini ada penjelasannya ya, dikali 1 kan ini. Yang TP dikali 1. Tapi kita langsung aja deh di sini. Si PT-nya kita langsung tulis aja. Nah, kita kurangi nih. Buat B 11 dikurangi T 13 itu kan nggak bisa ya. Jadi kita ambil 1 dari D. Nah, 1 dari D ini nilainya tuh 15. Jadi 15 ditambah 11 itu kan 26, baru dikurangi si T 13. Hasilnya 13 juga kan, hasilnya T, turunin T di sini. Nah, untuk si D ini kan tadi udah diambil 1. D itu 12 diambil 1 berarti jadi 11 dikurangi sama P 10, hasilnya 1. Jadi hasilnya tuh 1T. Karena 1T ini gak mungkin dibagi sama PT, kita turunin si E. Nah, terus jadi 1TE. 1TE ini dibagi PT kali berapa yang nanti bakal nguranginnya itu cukup gitu kan, gak kelebihan gak kekurangan. Kita langsung aja di sini si PT-nya ini akan dikali sama 2. Nah, T kali 2 sama dengan 26. Di basis 15 itu 1 sisa B. Si sisanya ini si B kita tulis di sini di bawah yang E gitu kan. Nah, selanjutnya kita tadi yang T udah, sekarang kali yang P. P kali 2 sama dengan 20 ditambah 1. Tadi kan yang 26 di basis 15 itu 1. Nah, si 1 ini kita jumlahin ke yang P. Jadi 20 ditambah 1 sama dengan 21 di basis 15 sama dengan 1 sisa 6. Kita tulis di sini 1 sisa 6. Jadi 16B. Nah, si 1TE dikurangi sama 16B. Kita kurangi si E itu 14 dikurangi B, jadi 14 kurangi 11 sama dengan 3. Tulis 3 di sini. Nah, si T itu 13 dikurangi sama 6. 13 kurangi 6 jadi 7. 1 dikurangi 1 habis, jadi 37. 37 kan nggak mungkin dibagi PT gitu kan, nggak bisa. Kita turunin lagi nih si T, turuninlah si T, jadi 73T. Sekarang PT kali berapa lagi nih yang nanti bakal pas ngurangin sama si 73T itu nggak akan kurang, nggak akan lebih. Langsung aja nih, kali P itu berapa? 10. Kita langsung aja nih, T kali P atau kali 10 sama dengan 130. Di basis 15 itu 8 sisa P, 8 sisa 10 gitu kan. Nah, kita tulis nih P di sini. Selanjutnya kita P kan, yang P belum dikaliin. P kali P itu 100 ditambah 8. Kan tadi ya yang 8 sisa P, yang 8-nya itu dijumlahin sama si P gitu kan. Kayak yang di kedua juga tadi gitu kan, dijumlahin. Jadi 100 ditambah 8 sama dengan 108. Di basis 15 itu sama dengan 7 sisa 3. Kita tulis berarti 7 sisa 3. Kita kurangin nih, kurangin 37T dikurangi sama 3
73P. Nah, si T itu berapa? 13 dikurangi P 10 itu 3 hasilnya. 3 kurangi 3 habis, 7 kurangi 7 habis. Jadi hasilnya 3 doang nih. Karena 3 nggak mungkin kan dibagi PT, jadi kita tambahin kayak pembagian pada umumnya. Kalau misalnya kurang kan kita bisa nambahin 0 dengan syarat yang si jumlahnya itu kan dikomain gitu kan. Kita komain, kita kasih 0. Ternyata 30 pun gak bisa nih dibagi PT. Alhasil gimana? Alhasil si PT dikali 0. Kalau misalnya dikali 0 pun hasilnya bakal 0. Jadi si PT dikali 0 dan hasilnya pun 0 di sini. Jadi 300. Nah, 300 ya. 300 ini akan dikurangin lagi sama PT dikali berapa? Langsung aja dikali 4. Nah, si T dikali 4 sama dengan 52 di basis 15 sama dengan 3 sisa 7. 7-nya kita tulis, 3-nya kita simpan buat nanti ditambahin sama yang P kali selanjutnya nih. Nah, selanjutnya P kali 4 sama dengan 40 ditambah 3. Jadi 43 di basis 15 itu 2 sisa T atau 14. Berarti 2 sisa T sama dengan kita kurangi nih 0 kurangi 7 kan gak bisa, kita minjem dari sini juga gak bisa ya, soalnya ini 0. Berarti si 0 ini pun minjem dari sini 3 ke sini, berarti jadi 15 ya. Soalnya kan 1 kalau misalnya dipinjam bernilai ke belakang itu jadinya 15. Nah, si 15 dipinjam 1 nih ke sini. 1 ini pun jadi 15. 15 dikurangi 7 sama dengan 8. Tadi kan ini 15. Nah, buat 0 selanjutnya ini kan tadi 15 dipinjam 1 jadi 14. 14 kurangi T. Berarti 1 ya, 1. Dan ini tadi kan udah dipinjam 1, jadi sisa 2. 2 dikurangi 2 sama dengan habis. Sebenarnya ini tuh masih bisa lebih panjang lagi, cuma kita sampai 2 angka di belakang koma aja. Untuk si ini tuh harusnya dikali berapa itu tuh sebenarnya kita mencoba gitu kan, nyobain satu-satu kayak sampai dapat hasil yang pas gitu. Karena di sini aku udah dapat, jadi aku ngejelasinnya tuh kayak langsung aja gitu. Angkanya dimasuk-masukin jadi T kali 1, T kali 2, ini kan T kali P, kali 0, kali 4 gitu. Tapi pada kenyataannya harus nyari-nyari dulu gitu. Jadi hasilnya itu 212P,04. Selanjutnya nomor 4B, yaitu hitunglah TPDB 9 basis 14 dibagi dengan B35 basis 14. Ini masih sama, bentuknya sama yang nomor 4A, cuma ini bedanya yang di basis 14 gitu. Kalau tadi kan di basis 15. Kita langsung aja bagi kurung nih, si TPDB 9 di basis 14 dibagi dengan B35 di basis 14. Kita ambil 3 angka dulu ya, yaitu TPD. Nah, dan si 35-nya kita langsung aja kali 1. Kali 1 itu kan pasti bakal diri dia sendiri gitu kan, kayak tadi di A juga gitu. Berarti B35 dikali 1 itu hasilnya B35 juga. Si TPD dikurangi dengan B35, hasilnya 277. 277 kan gak mungkin dibagi B35, makanya kita turunin si B. Kita turunin, lalu si B35 kali sama 3, hasilnya 25P1. 277B dikurangi dengan 25P1 sama dengan 1BP. 1BP kan gak mungkin ya dibagi sama dikurangi gitu sama yang B35, makanya si 9 kita turunin jadi 1BP9. Selanjutnya si B35 dikali dengan 2, hasilnya 186P. Si 1BP9 dikurangi 186P, hasilnya yaitu 33T. Karena si 33T ini kan gak mungkin bisa gitu kan dibagi sama B35, makanya kita tambahin 0 dengan syarat ini pakai koma. Kita langsung aja juga B35 dikali 4, hasilnya itu 32T6.
si 33T0 dikurangi dengan 32T6 hasilnya T80. Selanjutnya si B35 dikali 1 hasilnya B35 lagi, jadi si T80 dikurangi dengan B35 hasilnya 249. Udah aja sampai sana karena kita menghitung sampai ada 2 angka di belakang koma. Jadi si TPDB 9 basis 14 dibagi dengan B35 di basis 14 itu 132,41. Untuk selanjutnya yaitu 4C. 4C itu ubahlah 0,78 ke basis 12. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu jadi si 0,78 ini kita kali dengan 12 per 12 sama dengan 9,36 per 12. Kenapa dikalinya 12 per 12? Ya karena kan diubahnya juga ke basis 12. Tadi kan hasilnya 9,38 per 12. Nah, yang diambil itu si angka yang ada di depan koma yaitu 9. Jadi 9 per 12 ditambah, nah si angka yang di belakang komanya kita kalikan lagi dengan 12 per 12 pangkat 2. Jadi dipangkatin gitu si 12-nya itu. Jadi untuk selanjutnya pun kayak gitu sama, bakal dipangkatin 12 pangkat 3, 12 pangkat 4 gitu kan. Nah, kita lihat aja nih ya. Tadi kan 0,36 kali 12 per 12 pangkat 2 hasilnya itu 4,32 per 12 pangkat 2. Kita ambil si angka yang ada di depan koma yaitu 4. Jadi 4 per 12 pangkat 2. Kita tulis lagi nih yang ini, yang 9-nya juga kita tulis lagi. Jadi 9 per 12 ditambah 4 per 12 pangkat 2 ditambah, nah yang si di belakang komanya yang ini yang 4,32 kan tadi yang 4-nya udah dijadiin 4 per 12 pangkat 2 ya. Nah, sisanya si yang ada di belakang koma kita kaliin lagi nih sama 12 per 12 pangkat 3. Kan tadi pangkat 2 udah, sekarang pangkat 3. Dan selanjutnya pun pasti kayak gitu. Nah, di sini kita tulis tuh cuma sampai pangkat 5 ya, sampai 12 per 12 pangkat 5. Sebenarnya ini tuh harus terus dikalikan dengan 12 per 12 pangkat sesuatu gitu ya, maksudnya selanjutnya itu sampai menemukan angka yang berulang gitu kan. Karena di sini tuh terlalu panjang kalau misalnya dituliskan sampai menemukan angka yang berulang, jadi dicukupkan sampai 12 per 12 pangkat 5. Kalau misalnya pengen nyari sampai berapa ini kira-kira nemu angka berulangnya itu sampai 12 pangkat 24. Karena terlalu panjang, jadi ditulisnya sampai 12 pangkat 5 aja. Jadi 12 per 12 pangkat 5 gitu kan dikalikannya. Nah, jadi yang diambilnya itu si ininya nih, si angka depannya aja. Jadi kalau misalnya 0,78 diubah ke basis 12 itu menjadi 0, yang ininya doang nih yang diambil. 9, 4, 3, P dan selanjutnya. Jadi untuk nulis selanjutnya itu kita pakai titik. Jadi 0,934 P. Mohon maaf, 0,943 P titik basis 12 gitu. Selanjutnya nomor 5A, yaitu gunakan teori binom untuk menjabarkan dalam kurung 3X dikurangi Y pangkat 10. Di mana teori binom itu memiliki rumus sigma N yang dimana K sama dengan 0 yang akan dikombinasikan dengan N per K dikali dengan A pangkat N dikurangi K dikali dengan B pangkat K. Nah, langsung kita masukin aja nih ya. Jadi kombinasi 10 per 0 dikali dengan 3X pangkat 10 dikurangi dengan kombinasi 10 per 1 dikali 3X pangkat 9 dikali Y pangkat 1. Karena pangkat 1 jadi nggak usah ditulis aja, jadi cukup dikali Y. Ditambah dengan kombinasi 10 per 2 dikali
3x pangkat 8 dikali y pangkat 2. Jadi untuk nentuin dikurangi di jumlahnya itu tinggal selang-seling gitu. Jadi kurang tambah gitu dan seterusnya. Oke, kita lanjutin ya. Kombinasi 10/3 dikali 3x pangkat 7 kali y pangkat 3 ditambah kombinasi dari 10/4 kali 3x pangkat 6 kali y pangkat 4 dikurangi dengan kombinasi 10/5 kali 3x pangkat 5 dikali y pangkat 5 ditambah dengan kombinasi 10/6 kali 3x pangkat 4 dikali y pangkat 6 dikurangi dengan kombinasi 10/7 dikali 3x pangkat 3 dikali y pangkat 7 ditambah dengan kombinasi 10/8 dikali 3x pangkat 2 dikali dengan y pangkat 8 dikurangi dengan kombinasi 10/9 dikali 3x dikali y pangkat 9 ditambah dengan kombinasi dari 10/10, x-nya udah nggak ada ya karena pangkat 0 kali 1 gitu kan, langsung aja jadi y pangkat 10 sama dengan menghasilkan gitu ya. Kita langsung jabarin aja nih kombinasi-kombinasinya, bisa dilihat di sini. Ini tuh penjabaran kombinasi-kombinasinya. Setelah kombinasinya dihitung, maka dihasilkan 3x pangkat 10 dikurangi 10 kali 3x pangkat 9 kali y ditambah dengan 45 dikali 3x pangkat 8 kali y pangkat 2 dikurangi 120 kali 3x pangkat 7 dikali y pangkat 3 ditambah dengan 210 dikali 3x pangkat 6 dikali y pangkat 4 dikurangi dengan 252 dikali y pangkat 5 dikali y pangkat 5. Mohon maaf, saya ulangi ya. Dikurangi 252 dikali 3x pangkat 5 dikurangi y pangkat 5 ditambah 210 dikali 3x pangkat 4 dikali y pangkat 6 dikurangi 120 dikali 3x pangkat 3 dikali y pangkat 7 ditambah dengan 45 dikali 3x pangkat 2 dikali y pangkat 1 dikurangi 10 dikali 3x pangkat 1 dikali y pangkat 9 dan ditambah y pangkat 10, yang dimana menghasilkan 59.049x pangkat 10 dikurangi dengan 196.850 x pangkat 9 y pangkat 1 ditambah 295 x pangkat 8 y pangkat 2 dikurangi 262.440 x pangkat 7 y pangkat 3 ditambah 153.090 x pangkat 6 y pangkat 6 pangkat 4 dikurangi 61.236 x pangkat 5 y pangkat 5 ditambah 17.010 x pangkat 4 y pangkat 6 dikurangi 3.240 x pangkat 3 y pangkat 7 ditambah 405 x pangkat 2 y pangkat 8 dikurangi 30 x pangkat 1 y pangkat 9 ditambah y pangkat 10. Jadi ini penjabaran dari dalam kurung 3x dikurangi y pangkat 10 menggunakan teori binom. Untuk nomor 5B yaitu tentukan suku ke-10 dari dalam kurung 3x dikurangi 2y pangkat 15. Untuk koefisien suku ke-10 bisa kita cari dengan kombinasi dari 15/9. Kombinasi dari 15/9 yaitu 5.005 ya. Lalu 5.005 kita kalikan dengan 3x pangkat 6 dikali dengan negatif 2y pangkat 9, yang dimana
5005 dikali dengan 729 X pangkat 6 dikali dengan negatif 512Y pangkat 9 yang menghasilkan negatif 1868106240 X pangkat 6 Y pangkat 9. Kenapa negatif? Karena bisa dilihat ya dari gambar di atas bahwa itu termasuk ke dalam suku genap, yang dimana A kurangi B itu N yang bernilai negatif. Jadi hasilnya pun negatif. Oke, gitu buat nomor 5B. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk saya, umumnya bagi kita semua yang menonton video ini. Saya Ashifana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.